Kali ini aku mau cerita tentang seorang pemuda bernama Bayu. Bayu ini baru selesai sekolah, jadi baru lulusan SMA gitu ya. Dia ingin mencari kerja. Setelah mencari kemana-mana, usaha sana-sini, tapi ternyata sulit sekali untuk mencari pekerjaan dengan lulusan SMA seperti Bayu. Akhirnya, karena ia ingin mencari pekerjaan dan butuh ada tambahan biaya hidup, ia menerima tawaran dari temannya untuk menjadi seorang driver ojek online. Kebetulan Bayu juga punya sepeda motor. Bayu pun lalu mempersiapkan diri untuk mendaftar menjadi seorang driver ojek online. Berbagai macam persiapan seperti perlengkapan administrasi Bayu persiapkan untuk mendaftar ke perusahaan ojek online. Tidak hanya itu sih, Bayu sebenarnya juga harus mempersiapkan diri secara mental. Karena di umur Bayu yang masih belasan tahun, Bayu tentunya masih harus mempersiapkan mentalnya di tengah persaingan antar teman-temannya tentunya. Bayu sebenarnya agak sedikit gengsi, tapi karena ini demi kebutuhan hidup, akhirnya ia kesampingkan semua pemikiran-pemikiran itu. Akhirnya ia pun mendaftar ke perusahaan ojek online. Nah, siang itu Bayu pertama kali mendapat orderan dari aplikasi ojek online-nya. Jadi ini benar-benar orderan perdana Bayu. Dia pun pergi meluncur ke restoran yang dituju. Setelah 10 menit makanan siap, Bayu pun meluncur nih ke tempat pelanggan yang tadi memesan. Ketika memasuki alamat yang hendak dituju, ia mesti masuk ke sebuah komplek. Nah, yang memesan ini ternyata kompleknya ini komplek yang mewah ya. Banyak sekali rumah-rumah yang mewah di situ. Ia mencari nih titik aplikasi yang tertera di HP. Tapi ternyata dia keliling-keliling mencari alamat pesanan itu, tapi tidak menemukan sesuai titik yang memesan makanannya. Anehnya, Bayu bisa berkomunikasi nih dengan orang yang memesan makan tadi. Jadi dia lewat chat gitu ya, dia pesan, "Mbak, titiknya di mana?" Saya nggak ketemu. "Oh, ini di sini," kata si chatnya itu, diisi chatnya. Bayu keliling cari rumah yang sesuai dengan titik aplikasi. Nah, setelah Bayu berkeliling berkali-kali untuk mencari tempat yang sesuai dengan titik si pemesan, sampailah Bayu di salah satu lahan yang tidak ada rumah sama sekali. Tapi benar di situ titiknya. Yang ada cuma lahan, tapi lahannya ini ada pagar gitu ya, banyak pohon. Anehnya nggak ada rumah. Nah, Bayu ini udah putus asa sebenarnya. Apalagi ini orderan pertama dia masih belum berpengalaman. Dia udah mulai mikir, apa jangan-jangan aku ditipu gitu ya? Apa ini pemesannya bener apa enggak ini? Hampir udah putus asa dia. Lalu karena udah nggak tahu mesti gimana, di chat tetap saya bilang di sini, tapi ternyata tetap aja alamatnya nggak ketemu. Akhirnya Bayu memutuskan untuk meng-cancel orderannya tadi. Dia berpikir, ya udahlah, rugi deh, daripada nggak ketemu, udah capek, dia udah putus asa banget karena alamatnya udah nggak ketemu. Setelah kejadian orderan fiktif yang pertama ini, sebenarnya belum tahu fiktif juga ya, karena Bayu nggak ketemu sama alamatnya. Bayu langsung ngedown karena ini baru pertama kali bagi dia, tapi dia langsung nggak ketemu sama alamatnya. Capek pula kerjaan sebagai driver. Akhirnya dia memutuskan untuk stop menjadi seorang driver ojek online. Nah, Bayu tinggal di rumah sambil mencari-cari pekerjaan kesana kemari, tapi tetap aja namanya hari gini gitu ya, kerjaan juga nggak mudah untuk didapatkan. Bayu kebanyakan di rumah aja, nggak ngapa-ngapain. Nah, dia mulai kepikiran lagi, kayaknya aku nggak boleh menyerah deh, aku harus kuat, namanya juga usaha. Nah, Bayu kemudian memutuskan untuk melanjutkan menjadi seorang driver ojek online lagi. Tak berapa lama Bayu mengaktifkan aplikasi ojek online-nya.
Masuklah orderan yang pertama. Nah, orderan yang pertama ini memesan lagi di sebuah restoran makanan. Bayu pun membelikan makanannya tentunya ya. Setelah makanannya jadi, Bayu pun melihat lagi nih alamat tempat ia harus mengantarkan makanan itu. Dan ternyata yang memesan makanan adalah orang yang sama. Alamat yang sama, pemesannya juga yang sama gitu. Nah, Bayu pun sebenarnya mulai kepikiran, lah ini alamat yang sama, bakal ketemu lagi nggak ya? Meskipun ada keraguan di dalam hatinya, tapi Bayu kemudian berpikir, aku nggak boleh mundur lagi, aku harus maju, aku harus tetap mengantarkan makanan ini. Nah, Bayu pun carilah alamat sesuai titik yang tertera di aplikasi. Dan uniknya, Bayu ternyata ketemu. Setelah memasuki komplek mewah, Bayu ketemu nih alamat rumah si pemesan. Nah, didapatilah rumah tempat ia memesan ini adalah sebuah rumah yang besar, rumah yang ya cukup mewah karena berada di komplek mewah gitu. Dari depan pagar, Bayu kemudian mengklakson si customernya, tit gitu ya, misi, klakson lagi, misi. Ternyata nggak ada yang keluar. Akhirnya dia turun dari motor. Apalagi ini ada nggak ini orangnya? Dia klakson, kemudian dia ketok-ketok gedor-gedor pagarnya. Lalu dia memberanikan diri untuk membuka pagar, dia masuk ke dalam rumah. Ketika dia gedor pintunya, ternyata tiba-tiba ada seorang perempuan keluar dari rumah, membuka pintu. Nah, Bayu pun lega nih, wah ada orangnya. Dia lalu bilang, "Mbak, ini orderannya ya, totalnya 56.000. Nah, si perempuannya ini, si mbaknya ini hanya menjawab, "Iya bang," tanpa ekspresi. Dia lantas memberikan uang 100.000. Lalu bilang Bayunya, "Mbak, maaf, saya baru jalan, saya gak punya uang kecil." Lalu mbaknya bilang, "Tunggu." Nah, si perempuannya ini masuk lagi ke dalam. Pikir Bayu, oh iya dia mau ngambil uang pas gitu supaya gak perlu kembalian lagi. Bayu pun menunggulah di luar sambil menunggu mbaknya untuk menyerahkan uang pas. Dia tunggu di luar sambil duduk, sebentar berdiri lagi, duduk, berdiri lagi, jalan-jalan. Ini mbaknya kok lama banget ya gak keluar-keluar. Supaya gak bosan, Bayu berjalan berkeliling di sekitar halaman si pemesan. Dilihatnya rumahnya bagus, mewah, cantik. Lalu dilihatnya ada kolam ikan, ada kolam ikan koi di situ, ikannya berenang, bagus sekali. Hampir sekitar 30 menit Bayu menunggu di luar rumah dengan harapan mbaknya ini keluar lagi untuk menyerahkan uang. Lalu gak lama Bayu nih didatengin sama security dari luar. Dari kejauhan security ini udah ngeliatin Bayu. Terus security-nya datang mendekat ke Bayu. Dia bilang, Mas, iya ada apa pak? Mas ngapain mas di rumah kosong begini? Bayu pun bilang, iya bentar pak, saya lagi nunggu mbaknya menyerahkan uang, saya nganterin orderan makanan tadi, mbaknya pesen sama saya. Mendengar jawaban Bayu, si security langsung merinding. Dia langsung bilang sama Bayu, Mas, coba mas lihat baik-baik deh. Ini rumah tuh rumah kosong mas, udah gak ada penghuninya lagi. Ini rumah udah ditinggalin sama pemiliknya udah hampir 20 tahun kosong mas. Bayu langsung kaget mendengar jawaban si security. Dia langsung bilang sama pak security-nya, yang bener pak. Loh iya mas, anak perempuan pemilik rumah ini itu dulu meninggal karena kecelakaan mobil 20 tahun yang lalu. Orang tuanya stres karena anaknya meninggal, mereka pun pindah dari sini mas. Bayu pun langsung kaget, shock mendengar cerita pak security. Dan dilihatnya lagi, rumah itu memang sudah kelihatan kusam, rumputnya menjalar kemana-mana, ada yang sampai ke dinding. Kolam yang tadi dilihatnya masih bagus, bening, airnya ada ikannya, ternyata itu kolam udah butek banget, airnya hijau, penuh dengan lumut. Terus dilihatnya lagi, makanan yang dia pikir tadi udah dia kasih ke mbak si pemesan, ternyata makanan itu masih bergantung di motornya Bayu. Bayu lihat lagi nih, nama pemesan yang tadi memesan di aplikasinya, namanya Indri. Terus dia
ngobrol lagi sama Pak Security-nya. Pak, tadi yang mesen ini namanya Indri, Pak. Pak Security-nya pun menjawab, iya Mas, nama anak perempuannya dulu ini namanya Mbak Indri. Mendengar nama Indri disebut, Bayu langsung gemeteran. Dia semakin shock. Dia pun langsung pamit pergi dari rumah itu. Ya udah Pak, misi Pak. Dengan gemetaran dia mengendarai motornya pulang dari rumah itu. Nah, semenjak kejadian itu, Bayu gak pernah lagi untuk menerima orderan sebagai driver ojek online. Bukan hanya sekali yang ia alami, tapi 2 kali ternyata dia menerima orderan fiktif. Dan itu bikin dia kapok sama sekali. Karena dia takut kalau ia terima lagi orderan yang ketiga ini juga dipesan lagi oleh roh yang bergentayangan. Sekian dulu ceritaku kali ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti cerita-cerita dari kami. Selalu like, komen, dan subscribe ya. Jika kalian punya cerita atau pengalaman horor yang pernah kalian alami, kirimkan cerita kalian kepada kami. Karena untuk kawan, kita bercerita.